Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video part kedua kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang seorang cowok yang bernama Hen yang menyelamatkan saya dari gangguan orang di festival musik. Di akhir cerita part ke-1 kemarin, ketika saya sudah diselamatkan dari orang pengganggu di festival itu, Hen mengajak saya untuk masuk lagi ke kerumunan penonton. Dan yang membuat saya nyaman adalah dia itu seperti melindungi saya, teman-teman. Padahal, kita itu kan baru kenal beberapa menit saja. Tapi dia benar-benar seperti sosok penolong bagi saya. Jadi, ketika di tengah kerumunan tuh, maksudnya kerumunan penonton, si Hen ini berada di belakang saya untuk menjaga saya agar tidak ada orang yang mengganggu saya. Karena di situ saya sudah merasa aman, ya sudah, saya sangat menikmati hari itu. Sampai ketika festival musik itu berakhir, Hen masih bersama saya. Waktu itu karena weekend dan masih jam 11 malam, Hen mengajak saya untuk mencari makan. Karena ya ternyata melihat festival musik itu menguras energi banget loh teman-teman. Nah, saya kan waktu itu berangkat ke tempat festival bersama dengan teman-teman saya. Dan kami terpisahkan waktu itu. Dan waktu festival itu selesai, ya tiba-tiba satu persatu teman saya tidak sengaja bertemu satu dengan yang lainnya. Dan pada saat itu, saya kan dengan Hen. Dan teman-teman saya menanyakan ke saya, siapa orang ini? Ya sudah, saya perkenalkanlah si Hen ke teman-teman saya. Dan pada saat mereka berkenalan dengan Hen, si Hen ini bilang kalau dia itu sahabat lama saya. Pokoknya ini orang skenario banget lah teman-teman. Tapi ya tidak apalah, dia juga orangnya kan baik. Dan pada saat itu, teman-teman saya mengajak saya untuk pulang. Tapi kan saya mau keluar nih sama si Hen. Jadinya ya teman-teman saya pulang duluan gitulah teman-teman. Nah, waktu saya sedang ke tempat parkir, si Hen ini bertemu dengan teman-temannya juga. Dan karena saya ada di situ, akhirnya ya saya berkenalan lah dengan teman-temannya Hen. Dan seperti tadi, si Hen bikin skenario lagi nih teman-teman. Dia bilang ke teman-temannya kalau saya ini adik sepupunya. Ya, oke lah, saya ikut saja skenario si Hen ini. Dan akhirnya, malam itu, saya dan si Hen mencari tempat makan. Ya, kuliner malam lah. Dan di dalam mobil, saya bertanya dong ke si Hen, kenapa dia mengajak saya? Kita kan baru kenal, dan masih belum tahu satu sama lain. Apa alasan kamu mau mengajak saya? Dan yang membuat saya tercengang adalah, katanya si Hen, saya ini mirip dengan adiknya dia yang sudah almarhum. Wow, saya di situ benar-benar terkejut dong. Saya kira Hen ini suka sama saya. Ternyata karena saya mirip saja dengan adiknya. Tapi ya sudahlah, tidak ada ruginya. Saya bisa berkenalan dengan si Hen di malam itu. Dan saya pun bisa menilai kalau si Hen ini orangnya baik. Dan tidak ada gerak-gerik mencurigakan lah terhadap saya. Ya intinya dia ini orang yang baik lah. Nah, setelah kita mencari tempat untuk makan, disitulah kita mengobrol panjang kali lebar.
Intinya ya agar kita saling lebih dekat, saling lebih kenal, begitulah. Namun ya saya tahu diri ya, kalau si Hen ini mendekati saya ya karena saya ini mirip aja dengan adiknya yang almarhum itu. Saya tidak berpikir kalau si Hen suka sama saya. Karena juga alasannya dia mendekati saya kan tadi sudah dia jelaskan begitu loh. Malam itu sebenarnya, jujur ya, saya suka dengan si Hen. Tapi ya sudahlah, akan saya pendam saja perasaan itu. Dan juga kita baru bertemu dan masih belum tahu ke depannya akan dekat atau tidak lagi. Dan ketika kami sedang mengobrol, si Hen ini bertanya kepada saya, "Malam ini saya mau diantar pulang atau masih mau jalan-jalan?" Karena dia juga lagi free time lah di malam itu. Dia ingin jalan-jalan ke salah satu tempat, ke villa yang ada onsennya atau kolam air panas. Di malam itu dia ingin berendam. Dan karena saya juga ingin mencoba di mana sih area berendam di daerah tersebut, akhirnya saya mengiyakanlah ajakannya si Hen. Dan waktu itu ternyata ada sebuah hotel, seperti resort di daerah dekat lereng gunung begitulah. Resortnya sangat besar banget dengan nuansa di dalamnya itu kayak ada villa-villa bertema Jepang begitu loh teman-teman. Dan karena malam itu saya tidak membawa baju, maksudnya baju ganti, saya bilang ke si Hen, kalau nanti dia mau berendam ya silahkan, saya tunggu saja di villa. Karena saya tidak membawa baju ganti. Ya namanya habis ke festival musik, tentunya kan baju juga sudah tidak fresh ya teman-teman. Ya karena berkeringat juga, karena kan suasananya itu kita berhimpitan dengan banyak orang. Dan cukup panas ya meskipun itu malam. Ya gimana, tentunya saya berkeringat. Dan baju saya juga intinya tidak fresh lah gitulah. Dan lalu si Hen ini mengajak saya ke suatu swalayan. Ya teman-teman tahulah swalayan yang sudah tersebar luas di Indonesia. Kan ada tuh yang buka 24 jam. Si Hen membelikan saya baju kaos gitu dan underwear. Pokoknya niat banget lah orang ini. Perhatiannya itu luar biasa lah ke saya. Nah setelah kita sampai di resort malam itu, wow, tempatnya bagus banget teman-teman. Kita tuh bisa melihat pemandangan kota dari atas. Pokoknya luar biasa lah pemandangan malam itu. Dan juga waktu di kolam air panas tuh si Hen booking kamar hotelnya yang ada area outdoor-nya untuk berendam air panas. Tentunya ya tidak bisa terlihat orang lain ya, karena kan itu private. Nah, waktu saya mau berganti baju untuk berendam, saya melihat Hen ini melepas semua baju dan celananya. Intinya dia tidak pakai apapun, dan dia berjalan di depan saya dengan santainya. Dan segera masuk ke dalam kolam air panas itu. Di situ saya bingung dong, saya harus pakai baju atau bagaimana? Saya kan malu kalau harus melepas semuanya. Dan akhirnya saya hanya memakai underwear dan kaos saja. Lalu saya ke kolam air panas itu. Dan ketika saya mau masuk tuh, Hen itu menyuruh saya untuk melepas baju teman-teman. Dan tentunya underwear saya juga. Ya di situ saya menolak dong, malu banget. Dan ketika itu si Hen berjalan nih ke arah saya. Dan dia melepaskan baju saya dan underwear saya. Di situ ya saya benar-benar malu banget teman-teman. Saya tidak memakai apapun di depan orang yang baru saya kenal. Dan karena saya sudah tidak memakai apa-apa, saya langsunglah masuklah ke kolam air panas itu agar tidak terlihatlah badan saya. Dan di dalam kolam air panas itu pun posisi saya berjauhan dengan si Hen. Jadi dia di ujung sana, saya di ujung sini. Karena saya sendiri tuh takut teman-teman. Takut berdekatan dengan dia, karena kan kita sama-sama tidak memakai apapun. Dan ketika saya sedang menikmati berendam di air panas itu, tiba-tiba Hen ini memeluk saya dari belakang teman-teman. Kaget dong saya ya. Tapi ya gimana sih? Kaget-kaget, senang gitulah intinya. Dan ketika saya menoleh ke belakang tuh,
Hen langsung membasuh rambut saya dengan air panas itu. Dan dia mulailah meraba-raba saya, teman-teman. Di situ ya gimana? Kita udah berendam berdua, posisi malam yang dingin kayak gitu. Dan sekarang dia pegang-pegang saya. Ya gimana saya tidak tergoda ya, teman-teman. Ya sudah deh, akhirnya kami berendam sambil berpelukan. Dan kita saling curhat lah intinya. Si Hen berkata ke saya, kalau minggu depan tuh, dia harus menikah. Dengan orang yang tidak dia cintai. Karena ya ada perjodohan keluarga gitu loh, teman-teman. Perjodohan karena bisnis keluarga. Dan juga Hen bilang ke saya, kalau tadi ketika melihat saya di festival musik itu, dia juga udah suka dengan saya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba suka dengan pertemuan kita yang sangat singkat tadi itu. Namun setelah saya mendengar kalau Hen minggu depan akan menikah, saya bertanya dong ke dia, lalu untuk apa sekarang dia menyatakan rasa suka ke saya? Dan katanya Hen, sebelum dia menikah dan pindah ke Australia, dia ingin melakukan hal yang tidak akan bisa dilakukan dia di luar negeri. Yang dia maksud adalah, dia ingin ada satu cowok yang menghabiskan waktu dengannya sebelum dia menikah. Karena setelah menikah, hidupnya akan berubah 180 derajat, dan dia tidak akan bisa menghabiskan waktu seperti malam ini. Karena di situ saya juga sudah suka dengan Hen, ya sudah, saya setuju dong dengan itu. Singkat cerita, saya dan Hen menjalin hubungan hanya 5 hari saja. Dan itu merupakan momen yang sangat spesial, yang sangat membahagiakan bagi saya. Meskipun hubungan kami sangat singkat sekali, saya kalau mengingat-ingat itu jadi kayak kayak gimana ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Dan di hari terakhir, di hari kelima, hari dimana keesokannya saya harus berpisah dengan si Hen, rasanya itu sedih banget loh teman-teman. Saya sedih tidak akan bisa bertemu dengan Hen lagi, sedih dengan perasaan saya yang pasti akan terluka, sedih lah pokoknya teman-teman. Hari terakhir itu pun saya benar-benar tidak bisa tidur. Pikiran saya banyak banget teman-teman. Saya memikirkan Hen, dan Hen. Tapi ya mau bagaimana lagi, saya harus menerima apapun yang terjadi. Karena kita sama-sama setuju dengan komitmen yang kita buat, yaitu berhubungan hanya dalam waktu 5 hari saja. Dan paginya, sebelum Hen mengantar saya pulang, dia memberikan saya sebuah kalung yang sampai sekarang masih saya simpan dan menjadi kenangan terindah bagi saya. Dan juga setelah hari itu, saya sudah lost kontak dengan Hen, teman-teman. Mungkin sekarang dia juga udah menikah dan udah pindah ke Australia bersama istrinya. Ya meskipun itu hanya pernikahan untuk bisnis, ya semoga saja pernikahan dan hubungan mereka baik-baik saja sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir, saya ingin banget mengulang waktu bersama Hen. Namun itu hanya mimpi di siang bolong, teman-teman. Karena ya, pastilah, saya sudah tidak bisa memutar waktu seperti dahulu. Tapi sampai sekarang, rasa suka saya itu masih besar. Dan saya masih belum bisa melupakan si Hen. Love you, Hen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja ceritanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, be healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.